Hai semuanya, welcome to Unai Chit Chat, ngobrol-ngobrol bareng Unai. Oke, di sini kita kedatangan narasumber dari Fakultas Filsafat nih. Ini adalah dekan ya, Sir ya? Dari Fakultas Filsafat. Oh iya, betul. Boleh nih, Sir, perkenalan dulu nama lengkap dan panggilannya. Nama lengkap saya Alvin Hendricks. Panggilnya apa ya? Sir Alvin ya? Alvin juga boleh. Sir Alvin, oke. Sir lahir di mana, terus kapan? Karena saya tinggalnya di Unai, berarti saya lahirnya di Bandung. Oke. Iya. Kalian kapan, Sir? Tanggal berapa? Oh, saya tanggal 3 November 1970. Masih muda kan? Muda. Masih muda. Sekarang tinggal di daerah Unai ya, Sir? Di mana? Iya, saya tinggalnya di kampus, di Unai, di Jalan Mawar nomor 8. Sekitar Unai itu ya? Sekitar Unai, di dalam kampus itu. Saya udah berkeluarga, kalau ada boleh diceritain sedikit. Oke, ya saya sudah berkeluarga, istri saya satu. Kan harus hanya satu. 4 orang anak, 1 perempuan, 3 laki. Waduh, keren-keren. Istri saya ini namanya Anilu Mariano Hendricks. Ya, dia sih dari backgroundnya emang orang dari Filipina. Ya, dia dosen di bahasa Inggris juga dia. Ya, dan dia juga sudah memiliki gelar doktor. Ya, dan anak saya yang pertama ini dia adalah mahasiswa yang juga mengambil kedokteran gigi ya di Filipina. Yang kedua, ya anak saya pertama sudah tahun keempat di sana. Yang kedua kuliah juga di Thailand, ya dia mengambil bagian kesehatan tahun yang pertama. Yang ketiga itu ya agak jauh sih jaraknya. Yang ketiga itu baru kelas 6 SD. Dan yang keempat jaraknya juga jauh, baru kelas 4 SD. Ya lumayan lah, ada hiburan. Oke. Sir, ada kesibukan atau hobi selain mengajar? Ya, kesibukannya kebetulan saya suka sekali, dulu sih suka main bola ya. Tapi sekarang saya senang naik sepeda. Oke, suka bersepeda ya? Ya, bersepeda. Komunitas gitu? Oh, enggak. Komunitas di kampus saja. Pribadi ya? Iya. Orang-orang sekitar. Iya. Latar belakang pendidikannya apa? Iya, latar belakang pendidikan saya kebetulan memang saya ambil S1 saya di Unai untuk jurusan dari teologia ya. Dulu teologia. Setelah itu saya menyelesaikan juga meneruskan ambil program masteral S2 di Filipina ya. Dan yang terakhir punya kesempatan juga mengambil program S3 di Filipina ya di Ayas. Nah, itulah dia bertemu dengan buah hati di sana. Pengalaman boleh nggak nih, Sir, ceritain pengalaman suka duka yang dilewatin saat menempuh pendidikan itu, Sir, kan di sana asrama ya, Sir, apa gimana? Iya, kalau di program S3 memang suka dukanya adalah kita sudah berkeluarga, sambil bersekolah, menuntut ilmu, ya sudah begitu. Wah, banyak sekali lah usaha-usaha perjuangan itu untuk menyelesaikan, apalagi Unai memberikan kesempatan untuk meneruskan saya ambil program S3 itu. Kira-kira apa tuh kesulitan kayak ngambil S2, S3-nya dibanding S1 aja? Kesulitannya adalah kita akan beradaptasi ya. Adaptasi di lingkungan yang baru, terus orang-orang yang latar belakangnya memang ya international minded kan. Baru lagi harus kita tahu bagaimana proses perkuliahan itu kan. Ya harus betul-betul berjuang lah, beradaptasi di sana. Pantang menyerah ya. Iya. Kita mau tahu nih, Sir, dari kapan sih Sir udah mengajar di Unai? Aduh, kalau untuk mengajar di Unai sejak saya datang tahun 2000. Iya. Belum lahir. Tahun 2000 lah kita mulai langsung saya mengajar. Saya dipanggil untuk mengajar sebagai dosen di
Fakultas Filsafat. Oke, cukup lama ya. Lumayan lah. Kita masuk ke topik inti nih, Sir. Menurut Sir, kalau misalnya mendengar Fakultas Filsafat itu belajar tentang apa sih, Sir? Oh ya, di kampus Universitas Advent Indonesia, ya, secara khusus untuk Fakultas Filsafat, bagi mereka yang mau berkuliah di Fakultas Filsafat, dia akan mengacu kepada dunia yang disebut dengan pengembalaan di gereja. Ya, jadi dia akan menjadi seorang gembala di kemudian hari sebagai seorang pendeta, ya, yang punya kesempatan untuk dapat melayani, dia punya pelayanannya. Kira-kira ada nggak sih, Sir, kayak misalnya dia masuk teologi nih, tapi pas lulus nggak jadi pendeta? Ada aja pas dia sudah selesai, terus tiba-tiba ada dia punya kesempatan untuk menjadi seorang yang punya bakat yang terpendam, rupa-rupanya muncul pada saat dia sudah tamat. Businessman. Ada juga yang menjadi seorang yang dia menjadi perawat juga, beralih. Ada aja. Iya. Macam-macam ya. Macam-macam. Nggak langsung jadi pendeta aja. Iya. Kira-kira sepengetahuan Sir nih, Sir ada berapa rekan kerja sih, Sir, di Fakultas Filsafat? Iya, di Fakultas Filsafat ini kita ada 10 ya. 10 ya. Jadi ada juga sekarang yang melanjutkan perkuliahan untuk mengambil program S3-nya, ya. Ada juga yang nanti ya akan melanjutkan ya. Jadi bertahap lah. Tapi rata-rata ya untuk kita di Fakultas Filsafat ini ya mereka punya gelar S3 ya, lebih mayoritas ya. Sir, tahu nggak, Sir, sejarah dari Fakultas Filsafat ini? Terbentuknya tahun berapa? Oh, memang ini sangat unik nih, Universitas Advent Indonesia ini kan. Ini ada sebuah buku, ya. Disinilah buku yang memberikan penjelasan sejarah, ya, sejarah dari Universitas Advent Indonesia. Dan sekolah kita ini sebenarnya pertama-tama memang untuk didirikan dari pendidikan guru dan juga untuk teologia. Awalnya guru dan teologia. Jadi kalau dihitung sini bisa lebih dari 2, 4, 6, 8, 10, 11 ya pendiri ya yang ada ya. Baru masuklah kepada jenjang nanti sudah terbagi dengan bagian-bagian jurusannya itulah. Oke, kira-kira tuh kapan mulai Fakultas Teologi? Iya, kalau kita lihat di UNAI ini ya, kita bisa perhatikan tahun 1949 ya. Udah lama ya. Jadi memang sejarahnya ini sangat betul-betul punya proses yang sangat panjang ya. Dari jenjang 2 tahun, jenjang 3 tahun sampai kepada jenjang 4 tahun ya sarjana. Inilah dia. Jadi prosesnya panjang lah. Udah sekolah yang dibilang sudah tua lah. Ya, tapi berkembang ya. Iya, tetap berkembang. Sir, tahu nggak siapa dekan pertama di Fakultas Filsafat? Nah, kalau berbicara tentang teologi dari dulu, ada disebut di sana namanya Alvin M. Bartlett. Ya, sama ini. Jadi itulah di tahun 19 Agustus 1949 ya, di mana universitas ini karena kan masih dibilang teologi dan juga keguruan ya, berarti kan mereka lah ya pendiri-pendirinya. Begitu. Ada nggak sih keunikan dari Fakultas Filsafat ini yang nggak ada di fakultas lain? Oke. Nah, inilah keunikan ya. Kalau bilang keunikan ini di Fakultas Filsafat, mereka bisa berbahasa, dilatih berbahasa Arab. Iya. Jadi ada kelas mereka.
Jadi nanti bolehlah lihat ada nanti di promosi bagaimana mereka dididik oleh para profesional ya yang punya latar belakang di mana bisa memberikan pengajaran. Ya itu kita kembangkan itu memang. Ya. Ada lagi sir selain bahasa? Ya, selain bahasa kita juga mencoba keunggulan yang lain ya di mana punya kerjasama lah ya internasional. Ya, kerjasama internasional itu kita lakukan bersama sister institusi yang ada di Thailand, yang ada di Filipina, ya. Bergerak di bidang apa sir? Bergeraknya bisa di bidang penelitian, ya, bisa bergerak di bidang pengabdian masyarakatnya, ya, bisa bergerak di bidang nanti kedepannya bagaimana dosen-dosen yang mengajar itu bisa mereka mengajar di kita punya apa fakultas, ya, karena kan go internasional ini. Apa sih yang membuat saya tertarik untuk mengajar di Fakultas Filsafat? Ya memang kalau dibilang tertarik itu ya latar belakangnya memang sebuah panggilan ya. Panggilan. Kalau dia mau membuat sebuah karir, menjalankan sesuatu yang dapat ya meningkatkan dia punya profesionalis, ya salah satunya kalau saya adalah memang ini sebuah panggilan. Ya, panggilan memang di dalam panggilan ini akan dilihat di dalam dua bagian. Seorang pendeta itu dia akan terjun sebagai gembala atau dia akan berada di dunia akademik. Kenapa milih di UNAI? Kan ada Unkla, di luar negeri. Iya. Iya, memang UNAI adalah tempat di mana alumnus ya, saya sebagai alumnus kan. Jadi otomatis kita cinta alma mater. Harus balik lagi ke alma mater. Kan gitu, kita harus kembangkan alma mater kita. Menurut Sir, pentingnya matkul yang Sir ajarin itu apa? Ya, pentingnya mata kuliah yang kita ajar ya. Yang paling utama ya adalah membimbing karakter. Karakter dari para calon-calon pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang harus mereka terima di dalam bimbingan. Ya, memang kalau ilmu pengetahuan oke lah, semua bisa dapat ilmu pengetahuan. Tapi kalau karakter mereka ya harus dibina, harus betul-betul kita didik mereka. Ya, bagaimana mereka punya cara berbicaranya, bagaimana mereka punya cara untuk menunjukkan penampilan mereka, bagaimana mereka punya yang paling utama, mereka itu harus takut sama Tuhan. Oh iya, itu intinya. Intinya, ya, apa yang mereka lakukan ya jangan lupa bukan untuk sendiri, ya gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Sir. Oke. Ada nggak, Sir, pengalaman menarik saat mengajar? Kayak pertanyaan-pertanyaan dari murid mungkin, atau ada peristiwa-peristiwa yang menarik, ada nggak, Sir? Ya pasti ada lah. Namanya di dunia pendidikan, di dunia mengajar, nggak selamanya apa yang kita sampaikan itu ya mereka nggak tahu. Ada aja yang mereka udah tahu, ya kan? Itu uniknya. Ya, jadi kalau kita sampaikan pertanyaan, ya kita kira mereka nggak tahu, oh rupanya mereka tahu. Udah belajar sendiri, ya, udah belajar sendiri. Tapi ada juga mereka bertanya kepada kita, yang seringkali kita juga harus bagaimana caranya untuk memberikan jawaban yang tepat, ya kan? Kan ada aja pertanyaan-pertanyaan yang nggak tahu lah mereka dari ujung langit ke ujung langit sana, tahu-tahu ditanyakan ke kita, yang materinya bisa saja. Iya. Nah, itu unik itu. Kita kan udah masuk ke gimana ya, pandemi COVID ya, Sir, yang dimana mengajar itu udah online. Iya. Ada nggak sih hambatan saat mengajar online maupun offline? Iya, kalau bilang pandemi memang hambatannya
yang dialami oleh para mahasiswa ya, mereka itu hanya bilang, "Sir, jaringan, Sir." Itu senjata tajam itu. Atau, "Sir, pulsa sudah habis." Itu. Tetapi kita juga punya model yang lain ya. Karena bukan hanya sekedar kita memberikan tatap muka, tetapi model di mana mereka juga bisa interaksinya adalah melalui kita punya sistem Moodle. Ya, sistem Moodle itu untuk mahasiswa. Jadi mereka nggak akan mengelak itu. Oke, inilah yang harus dilakukan, inilah yang harus disubmit, dan waktunya sudah ada. Nah, udah mau bilang apa? Nggak ada bilang, "Jaringan, Sir." Nggak ada lagi. Nah, itu contohnya. Kalau dibandingkan offline dengan online, Sir lebih suka yang mana? Lebih efisien yang mana? Iya, kalau saya ya offline lah ya. Kenapa? Interaksi itu enak. Kalau interaksi di depan kamera, belum tentu anak itu punya respon yang bagus. Ya, bisa saja dia tutup kamera terus dia apa? Tidur-tiduran aja. Lo mau ngomong apa, nggak apa-apa sih itu. Tapi giliran ujian ya udah siap-siap aja, kan gitu. Pertanyaan terakhir nih, Sir. Oke. Boleh nih, Sir, kasih harapan dan motivasi ke mahasiswa-mahasiswa yang nonton. Oh ya, oke. Ya, harapan yang saya inginkan kepada para mahasiswa adalah entahkah saudara menggunakan konsep pembelajaran online ataupun offline, ya, saudara harus punya tekad bahwa saudara harus selesaikan pendidikan saudara tepat pada waktunya. Ya, karena apa? Mengingat satu umur, mengingat kedua keuangan, ya, mengingat ketiga hal-hal yang tanpa kita duga-duga. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Mantap. Jadi itu pesan dari Sir ya. Semoga teman-teman yang nonton bisa tercerahkan lah. Oke, mungkin kita sampai sini aja ya, Sir. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi ke depannya deh. Terima kasih Tasya. Ya, oke. Unai Chit Chat. See you on the next step.